meningkat ya, semoga saja ya. Begitu. Amin, Bu. Ya. Amin, Bu. Terus semangat ya. Siap, Bu. Oke ya, baik kita lanjut saja langsung ke kelompok ke siapa? Pak Nasmin. Pak Nas, oh udah terakhir ya berarti ya? Iya, Bu. Oke, terakhir ini kita. Oke. Silakan Pak Nasmin. Iya, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Halo, Bapak Ibu, dengeran suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita untuk sejarah Indonesia, alangkah baiknya kita itu berdoa dulu. Nah, untuk doa, mangga Pak Mustaqim untuk memimpinnya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, ini kelihatannya anak-anak masih pada lesu. Kenapa ini? Mustaqim? Lagi tidak enak badan, Pak. Belum makan. Oh, belum makan. Oke. Terakhir Pak, capek. Oh, capek, iya Bu. Nah, Pusing kepalanya, Pak, pusing. pusing, oke. Nah, untuk biar ada semangat dalam pembelajaran ini, kalian ikuti Bapak ya. Ya, Pak. Siap. Pak, Siap. Siapa? Angkat tangannya dengan mengepal. Pak. Sudah? Nah, Sudah. sudah. Ya. Kita angkat ke atas dengan mengucapkan dengan berkata-kata semangat, semangat, dan semangat. Sudah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita mulai ya. 1, 2, Ya. 3. Semangat, 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 semangat. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Nah, sudah semangat semuanya kan? Sudah, Pak. Oke. Nah, sebelum itu kita absen dulu ya. Yang pertama, Dasri Enita. Hadir Pak. Oke. Eka. Hadir Pak. Gema. Siap hadir Pak. Firman. Hadir, Pak. Mustaqim. Hadir, Pak, hadir. Nasmin. Minggat tadi, Pak, minggat. Nah, kemana itu Pak? Mustaqim. Loncat pagar ya, Pak, loncat pagar. Wah, ini pelanggaran. Aduh, itu harus dibilang ke BK itu. Ambil orang tuanya, Pak. Ya, Sering bolos, ini. Pak, Nasmin, Pak. Ya. Oh, Kan bolos sering ya. gitu dia Oke. Pak. Kasih surat cinta, Pak, surat cinta. Sudah berapa kali ini Pak? Dia bolos Lima kayak kali, gini, Pak. Pak. Lima kali. Oh, udah sering. Udah. Ya. Jadi
akan saya beritahu wali kelasnya, akan biar ada tindakan. Mapel geografi dia minggat juga, Pak. Oh, itu ya. Aduh. Kita lanjut ya. Yang kedua, Nunung. Ya, hadir Pak. Rahman. Hadir, Pak. Oke. Rudi. Oh, lagi izin itu ya musim ini. Hadir, Pak. Oh, udah hadir. Oke. Hadir, Pak. Saifullah. Hadir. Saiful. Ya, oke. Hadir, Pak. Ya, Hadir. oke, siap. Sandy. Siap, hadir. Edi. Hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Yang ini sudah maksudnya tuh sudah hampir siswanya kita hampir full, cuma satu aja tuh Naslin ya. Ini perlu ada tindakan lanjut. Ya, Pak. Hasil lari aja, Pak, di lapang 50 keliling, Pak. Siap. Oke, nanti ya. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Teman saya itu, Pak. Tim pingsan Pak. Oke. Saudara itu sama saya. Oke, anak-anak, kali ini materinya itu tentang proses masuknya Islam, atau kita belajar khususnya tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Tapi sebelum masuk ke situ, kita tengok dulu bahwa yang bukan Islam, punten saya, teori masuknya tentang Hindu-Buddha. Sorry saya. Nah, sebelum ke masuknya itu, kita tengok dulu asal-muasal yang namanya Hindu-Buddha. Nah, terlihat di depan siswa itu udah muncul fotonya siapa? Bitsu, Pak, Bitsu. Bisu, satunya? Pendeta Pak, pendeta. Oh, pendeta. Ini tidak lain ada dua tokoh yang menyebarkan atau yang namanya dari Hindu-Buddhanya ya. Tokoh apa maksudnya tuh salah satu contohnya. Nah, berikutnya kita masuk. Nah, asal muasalnya ternyata Hindu itu ternyata Hindu dan Buddha itu dipisahkan ya. Anak-anak, yang pertama ini Hindu itu di India. Agama Hindu tumbuh bersama dengan kedatangan bangsa Arya ke Mahejudaro dan harapan pada tahun 2000 sampai dengan 1900 ini, dan mendesak bangsa Dravida dan bangsa Muda. Bangsa Dravida tersebut juga Anasah yang berarti berhidung pesek dan Dasa yang berarti raksasa. Bangsa Arya sendiri termasuk dalam ras Indo-Jerman. Nah, ini fotonya siapa? Bangsa Arya dan Dravida, Bangsa Pak. Arya dan Bangsa Dravida. Arya dan Dravida, Pak. Yang Arya kayak mirip Mustaqim ini. Oh iya, Pak. Kalau Dravida cocoknya ke saya ini. Tak ada, Pak. Tak ada. Tak ada. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Gak ada Pak. Nggak ada, Pak. Enggak, ini cocoknya ke saya. Ya, lanjut ya. Ini biar cepat nanti ininya. Agama Hindu, lihat ya, itu agama Hindu merupakan sinkretisme atau percampuran antara kebudayaan dan kepercayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Arya mempunyai kepercayaan untuk memuja banyak dewa. Politeisme, Dravida masih memuja roh nenek moyang. Terjadi perpaduan antara budaya Arya dan Dravida yang disebut budaya Hindu atau Hinduisme. Istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal penyebaran agama Hindu, yaitu di lembah Sungai Indus. Nah, berikutnya ini dewa-dewanya ya, dewa-dewa di Hindu. Ada Brahmana, ada Wisnu, ada Siwa. Lanjut ya. Kasta dalam agama Hindu. Saya boleh bertanya dulu, apa sih yang dinamakan kasta? Tingkatan sosial masyarakat. Tingkatan sosial masyarakat. Jadi kasta adalah tingkatan status sosial di masyarakat ya. Sosial masyarakat. Nah, ternyata di Hindu ini yang paling tinggi itu adalah kaum Brahmana yang dikatakan yang namanya pendeta. Yang kedua
kesatria, orang-orang di pemerintahan dan prajurit kerajaan. Yang berikutnya waisa, pedagang dan orang-orang yang memiliki keahlian. Yang keempat, sudra, orang-orang tanpa keahlian, budak, rakyat, jelata. Yang berikutnya paria atau kasta yang tidak diakui. Nah, yang berikutnya tentang agama Buddha. Agama Buddha tumbuh di India juga, tepatnya di bagian timur laut. Muncul sekitar 525 sebelum Masehi. Agama Buddha muncul dikenalkan oleh Siddhartha, yang artinya itu semua harapan dikabulkan. Nah, ini latar belakang munculnya agama Buddha. Adanya dominasi golongan Brahmana antara ajaran dan ritual keagamaan dalam masyarakat India. Yang berikutnya adanya sistem kasta dalam agama Hindu. Oke, ada yang berikutnya, ada yang mau membacakan? Mustaqim? Saya, Pak. Ya, boleh. Bagi Siddhartha, kehidupan adalah suatu penderitaan. Oleh karena itu, manusia harus dapat menghindarkan diri dari penderitaan samsara. Dan demi mencari cara atau jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan guna mencapai kesempurnaan, maka beliau meninggalkan istana dengan segala kemewahannya, melakukan meditasi, tepatnya di bawah pohon Bodhi di daerah Bodhi Gaya. Dalam meditasi tersebut, akhirnya Siddhartha memperoleh penerangan agung dan saat itulah terciptalah agama Buddha. Agama Buddha lahir sebagai upaya pengolahan pemikiran dan pengolahan diri Siddhartha sehingga menemukan cara yang terbaik bagi manusia agar dapat terbebas dari penderitaan di dunia sehingga dapat mencapai kesempurnaan atau nirwana dan berharap tidak akan terlahir kembali di dunia untuk merasakan penderitaan yang sama. Terima kasih, itu Pak. Ya, terima kasih atas Ya, dibacakan. Yang lainnya jelas kan? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, paham ya. Jadi agama tentang yang Siddhartha bawa itu adalah tentang penderitaan. Penderitaan, oleh karena itu manusia harus dapat menghindarkan diri dari yang namanya penderitaan dalam arti samsara. Samsara, kalau bahasa saya sendiri itu adalah sengsara. Bahasa Cirebon Indramayu ya sengsara. Ada judul lagunya tuh. Sengsara, oh sengsara. Iya betul Pak, itu Pak. Iya, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Lanjut. Suaranya bagus, Pak. Ya Udah, udah itu karena dia itu. Aduh. Suaranya bagus, Pak. Lagi, Pak. Enak Asik. Oh, pasti Teddy ini tahu lah. Ini bukan Pak Teddy, Sandy. Hafal banget itu Pak. Oke, lanjut ya. Berikutnya tentang kitab sucinya. Ajaran agama Buddha dibukukan dalam kitab Tripitaka yang artinya dari bahasa Sanskerta, Tri artinya 3 dan Pitaka artinya keranja. Tuh. Ya, pada gambarnya ada kelihatan anak-anak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada apa? Ada apa? Nah, lihat di situ ada 4 foto ya. Lihat kan? Ya, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Yang pertama itu ada Taman Lubini, Ya, Pak. ada Bodhi Gaya, ada Benares, Kusi Negara. Oh, tolong ini di mute. Siapa ya? Nita, Ibu Nita. Juga soalnya. Kenceng banget.
Oke, lanjut ya, udah. Taman Lumbini di Kapilavastu sebagai tempat kelahiran Siddhartha. Yaitu pada tahun 563 sebelum Masehi. Sementara itu masa kecil Siddhartha dilewatkan di daerah Kapilavastu tersebut. Yang kedua, Bodhigaya sebagai tempat Siddhartha menerima penerangan agung. Ya, artinya penerangan agung ini adalah pencerahan dalam dirinya ya. Yang berikutnya, atau Beners atau Taman Rusa sebagai tempat Siddhartha pertama kali mengajarkan ajarannya. Jadi Siddhartha itu menyebarkan agamanya pertama itu adalah di Beners atau Taman Rusa. Kalau bahasa orang Islam itu di lain adalah berdakwahnya. Yang berikutnya, lanjut ya, Kusinagara merupakan tempat wafatnya Siddhartha. Nah, itu asal-muasalnya agama Hindu. Nah, yang kali ini untuk pertemuan ini kita lebih fokus ke dulu ya, bentar dulu. Pak Nasmin, nggak ada suaranya, Pak Nasmin? Iya, bentar Bu. Ini lagi ngirim ini lagi. Oh, Ya Bu, ada. Sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, kali ini akan pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia ya. Ya. Ini fotonya siapa? Pak Firman. Siddhartha, Pak. Siddhartha Gautama. Ini tidak lain tokoh Siddhartha ini dari yang namanya Buddha ya. Buddha Gautama. Oke, yang kedua, standar kompetensinya adalah menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara tradisional, kemudian dasarnya menganalisis pengaruh Hindu-Buddha masyarakat daerah di Indonesia. Nah, kita masuk tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Tapi sebelum membahas ini, saya ada pertanyaan kepada anak-anak. Pak. Coba didengarkan ya, anak-anak. Ya, Pak. Mengapa rakyat Indonesia mudah menerima ajaran agama Hindu-Buddha? Coba dipikirkan dulu. Saya kasih waktu berapa menit untuk menjawab. Mangga, ada yang sudah bisa ini menjawabnya? Sudah Pak. Boleh Pak Gema, mangga. Karena masyarakat Indonesia belum mengenal agama. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, Pak. Terus ada lagi? Sudah? Sudah, Pak. Oh, itu. Oke. Itu ya salah satu kenapa ajaran agama Hindu-Buddha mudah diterima masyarakat kita. Ya, Pak. Oke, kali ini kita akan bahas tentang teori masuknya agama masuknya agama Hindu di Indonesia. Pertama di sini ada yang namanya teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisya.
ada teori sudra, yang berikutnya ada teori arus balik. Nah, siapakah yang bisa menjelaskan? Mangga, satu tentang teori Brahmana, Pak Mustaqim. Izin menjawab, Pak. Mangga. Oke. Teori Brahmana adalah teori agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta yang yang datang dari India ke Indonesia, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, yang kedua tentang teori kesatria. Mangga, Ibu Eka. Eka. Teori kesatria ini menyebutkan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh para seorang kesatria, raja ya. Oke, saya bahas dulu ya ini ya. Jadi yang teori Brahmana yang pertama itu yang ini adalah tokoh Brahmana, seorang pendeta yang sengaja didatangkan oleh raja kita ya ke Nusantara. Untuk apa? Ya untuk menimba ilmu seorang raja itu. Nah, yang kedua ada teori kesatria. Kesatria ini tidak lain salah satunya seorang kesatria yang datang. Mereka datang ke Indonesia akibat contohnya salah satunya adalah ketika dia melarikan diri ke Indonesia, ternyata para kesatria ini sambil menyebarkan agama di Indonesia. Oke, yang berikutnya yang teori Waisa, mangga Pak Mustaqim. Mustaqim ini mana Mustaqim? Coba yang lain yang siap, mangga. Izin menjawab, Pak. Boleh, teman. Untuk teori Waisa adalah agama Hindu dibawa oleh dari orang kaum Waisa atau kaum pedagang yang berdagang ke Indonesia dari India. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Jadi teori Waisa ini dibawa oleh seorang pedagang. Pedagang yang datang dari India sambil dia berdagang di Indonesia, ternyata mereka juga sambil menyebarkan agama. Oke, yang berikutnya tentang teori sudra. Saya, Pak. Boleh. Nih, ada orangnya. Menyatakan bahwa agama Hindu itu masuk ke Nusantara dibawa oleh kaum bawah seperti budak, buruh. Oke, terima kasih. Jadi teori sudra ini dibawa oleh seorang budak ya. Budak. Jadi budak yang dibawa oleh misalkan para pedagang itu kan misalnya mereka itu bawa budak. Ternyata budaknya sambil ikut berdagang ternyata sambil menyebarkan agama juga. Nah, yang terakhir tentang teori arus balik. Sebagai mangga yang mau menjawab. Pak. Oh, boleh Pak Rudi, mangga Pak Rudi. Jadi kalau untuk teori arus balik adalah teori yang mengungkapkan bahwasanya terjadi hubungan interaksi dari kita yang di Nusantara ini dengan orang-orang di India. Jadi memang sudah terjadi pola budaya maritim yang membuat bangsa kita kan dulu pelaut ya. Ada yang menyatakan juga beberapa catatan terjadi kontak perdagangan dengan orang-orang Nusantara ini ke India, dan mereka ketika di India ini selain juga berdagang, mereka juga melakukan interaksi yang sifatnya sosial dan religius. Nah, nantinya ada beberapa para pedagang ini yang nantinya memiliki keyakinan Hindu, ketika dia pulang ke Nusantara juga membawa keyakinan baru tersebut yang dikenal sebagai agama Hindu dan Buddha, Pak, seperti itu. Jadi ada hubungan interaksi antara orang-orang dari Nusantara ke India dan ketika mereka pulang membawa agama atau keyakinan baru tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rudi. Jadi intinya kalau teori arus balik itu dari diri kitanya sendiri ya, dari bangsa kitanya. Jadi bangsa Indonesia ketika pergi ke India ternyata dari sana menimba ilmu dan kembali lagi ke Indonesia itu menyebarkan agama yang dibawanya.
Itu tentang teori-teori agama Hindu di Indonesia. Berikutnya kita lanjut ya. Ini penjelasannya yang tadi ya. Ada tentang teori dikemukakan ini oleh Nehru dan Majnun. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta ksatria prajurit. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di India. Para ksatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebutkan juga teori kolonisasi. Yang berikutnya tadi ada tentang teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Nah, berikutnya tentang teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Endikron dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawakan oleh orang-orang India dari kasta Waisya yang merupakan pedagang. Para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Oke, lanjut tentang teori Sudra ya. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia di bawah oleh orang-orang India berkasta Sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Nah, yang berikutnya kita akan masuk tentang agama Buddha. Agama Buddha ini dipecah menjadi dua, ada pendapat para pedagang dan pendapat Dharma Duta. Kalau menurut para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebarkan agama sebelum mereka pulang ke India. Jadi orang-orang India itu kalau dulu kan yang namanya transportasi itu tidak secanggih sekarang ya. Kalau dulu masih mengandalkan alam. Nah, orang dulu itu kan memakai untuk menghubung atau lalu lintasnya itu memakai yang namanya sebuah perahu. Dan memakai tenaganya itu adalah tenaga angin, sehingga itu harus membutuhkan waktu. Di sini dijelaskan kan tentang tinggalnya di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebarkan agama sebelum mereka pulang ke Indonesia. Nah, yang berikutnya pendapat Dharma Duta. Merupakan orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaan. Faktor-faktor yang menyebabkan agama dan budaya Hindu-Buddha diterima di Indonesia tadi ya, yang kita saya tanyakan di yang pertama, sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia. Sebelum Hindu, Buddha masuk ke Indonesia, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Memakai strategi dalam penyebarannya seperti melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Yang keempat, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari, sehingga mudah dalam penerimaannya. Nah, itu materi tentang masuknya teori-teori Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, nanti saya sudah menyebarkan tentang LDK, Lembaga Kerja Siswa. Kalian bentuk kelompok, ya. Nanti cari tentang teori-teori Brahmana, kelemahan dan kelebihannya. Nanti saya bagi kelompok menjadi 5 ya. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra,
nanti dikoordinir. Ya, saya ambil 5 orang untuk menjadi ketua. Yang pertama, Rudi, Saiful, Sandy, Teddy, dan Rahman. Itu nanti akan membahas, ya contoh ini membahas tentang teori Brahmana, tentang apa sih Brahmana, cari ya apa kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu tugas di LDK. Nanti dikumpulkan setelah pelajaran selesai. Dan untuk minggu depannya, nanti kita akan berdiskusi tentang yang namanya teori tersebut ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu tentang berdiskusi ini? Tidak, Pak. Iya, Pak. Udah paham ya? Udah jelas ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Semoga mudah dimengerti ya. Oke, sebelum mengakhiri, biar kita tetap semangat, kita angkat lagi tangannya ke atas. Yuk. Oh, 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat. semangat. Luar biasa. Semangat. Luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertemuan kali ini karena terbatas dengan waktu, saya akhiri ya. Bila ada kata atau kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Bila ada masukan, saya siap untuk menerimanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.